Halo, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share kegiatanku waktu masak tadi ya teman-teman. Ini aku mau masak nasi tempong. Nasi tempong itu nasi sayuran, banyak sayurannya gitu ya teman-teman. Dan biasanya ciri khasnya itu sambelnya itu namanya sambal tempong. Jadi kali ini aku mau masak sambal tempong gitu. Dan di sini aku untuk sayurannya ada sayur labu siam sama sayur sawi ya teman-teman. Biasanya sih boleh pakai apa aja. Biasanya bisa pakai bayam, entah itu kacang, bisa apa aja. Pokoknya namanya itu sambelnya itu sambal tempong gitu. Dan untuk lauknya ini aku mau bikin jamur crispy sama udang crispy gitu ya teman-teman. Jadi simak video aku dan jangan di skip-skip biar kalian tahu apa isi video kali ini. Biasanya itu sambal tempong itu yang khas itu lauknya itu ada dadar jagung, tahu, tempe, sama ikan asin atau kalau enggak ikan laut gitu ya. Cuman kali ini aku nggak ada stok ikan asin, aku hanya pakai udang crispy sama jamur tiram ini ya. Lanjut, ini aku lagi motong-motong untuk labu siamnya. Aku potong secara memanjang aja ya teman-teman, karena akan aku rebus. Dan kulitnya itu sengaja nggak aku kupas karena kalau kita ngerebus labu siam sama kulitnya itu rasanya itu jadi lebih manis gitu loh teman-teman. Jadi aku biarin utuh kayak gini aja, hanya aku potong memanjang, kemudian aku cuci. Lalu ini aku bersihin udangnya teman-teman, aku kupas kulitnya. Ini tadi aku belinya seperempat itu harganya 12.500. Tapi ukuran udangnya nggak terlalu besar ya teman-teman. Nah ini aku cepetin aja durasinya dan sudah selesai untuk kupas udangnya. Kemudian ini aku lanjut untuk mencuci labu siamnya ya teman-teman. Aku cuci sampai benar-benar bersih. Iya, aku mau lupa mau sapa-sapa mami online dan teman-teman semua. Hai mam, hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu ya. Dan yang lagi sakit, saya doakan supaya lekas sembuh biar bisa beraktivitas kembali. Amin. Lanjut, ini aku nyuci untuk jamurnya ya teman-teman, aku cuci sampai bersih. Kemudian ini aku mulai menyiapkan air untuk merebus sayurnya tadi, yaitu labu siam sama sayur sawi. Teman-teman, ada suara-suara berisik, itu tadi anak saya lagi pulang ngaji. Lanjut, ini aku mau nepungin untuk udangnya. Aku kasih tepung basah sama tepung kering ya teman-teman. Jadi hasilnya itu lebih kriuk untuk udangnya. Hari ini teman-teman masak apa nih di rumah? Komen ya di kolom komentar. Setelah saya campurkan dengan tepung, ini saya lanjut untuk menambahkan air sedikit demi sedikit sampai udang sama tepungnya itu tercampur rata ya teman-teman, dan lalu aku aduk-aduk lagi. Nah ini tadi kan saya menyambi untuk merebus air ya teman-teman, dan ini airnya sudah agak mendidih gitu. Saya masukkan labu siamnya sampai labu siamnya itu empuk gitu ya teman-teman, tapi jangan terlalu empuk karena aku kurang suka kalau misalkan labu siam itu terlalu empuk. Kemudian ini saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman biar rasanya itu enak. Nah ini setelah 15 menit, kurang lebih 15 menit, gak sampai 15 menit ya, ini labu siamnya agak sudah mateng. Lalu aku angkat dan aku tiriskan, aku letakkan di piring saji gitu ya teman-teman. Kemudian setelah saya merebus labu siamnya ini, saya lanjut untuk merebus sayur sawinya ya teman-teman. Di sini saya masukkan semua sayur sawinya.
nggak saya masukkan semua ya teman-teman, ini saya sisakan sedikit, nanti siapa tahu bikin mie gitu ya. Dan alhamdulillah ini labu siamnya sudah saya sajikan di meja. Kemudian ini saya angkat untuk sayur sawinya, jangan terlalu empuk-empuk banget ya teman-teman, karena saya juga nggak terlalu suka kalau terlalu empuk. Lalu saya lanjut, ini saya merebus cabai sama tomat ya teman-teman, sebelum saya bikin sambal agar nanti pas nguleknya itu empuk gitu ya teman-teman. Sebenarnya bisa aja sih digoreng, tapi saya males yang sambalnya itu berminyak, jadi saya rebus aja. Kemudian ini saya lanjutkan untuk menggoreng udangnya ya teman-teman, ini gorengan yang kedua. Nah, kalau udangnya itu dibuat seperti ini selain bisa bikin udangnya itu lebih kriuk, juga bisa bikin udangnya itu agak tebalan dikit ya, karena adonannya itu kan double ya, antara kering sama basah. Setelah itu ini saya masukkan semua udangnya, saya masukkan satu persatu. Kemudian ini saya ulangi lagi untuk mencampur udangnya sampai semuanya itu tercampur rata, dan akan saya goreng sekaligus ya teman-teman, biar saya juga nggak bolak-balik goreng udang, jadi saya goreng sekaligus aja. Nah, ini jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar hasilnya itu matangnya itu merata. Kemudian setelah gorengannya itu garing, ini aku angkat, segera aku angkat biar nggak terlalu gosong-gosong amat ya teman-teman. Setelah aku angkat, aku tiriskan ke dalam piring saji. Kemudian aku ulangi lagi untuk goreng udangnya ya teman-teman, sampai semuanya itu tercampur, sampai semuanya itu tergoreng semua. Maaf ya teman-teman, ngomongnya agak belibet, dan dari tadi ngomongnya itu tanpa saya sadari, aku dan saya. Maaf ya teman-teman. Nah, untuk gorengan yang pertama ini langsung saya taruh di piring saji. Kemudian ini gorengan yang kedua, alhamdulillah sudah mulai kering dan saya angkat. Nggak lama-lama ya teman-teman, kalau goreng udang itu pasti cepet. Kemudian ini saya mulai mencampur untuk adonan jamur ya teman-teman. Ini saya nggak pakai tepung basah, langsung pakai tepung kering kayak gini aja. Ini saya campur semuanya dan akan saya goreng semua. Setelah udangnya tergoreng semua, ini saya lanjutkan untuk goreng udang ya teman-teman. Oh maaf, maksudnya goreng jamur ya teman-teman. Ini saya goreng sampai jadi 3 kali gorengan gitu, karena saya gorengnya minyaknya nggak terlalu banyak ya teman-teman, untuk menghemat. Jadi saya gorengnya minyaknya sedikit aja. Setelah itu ini lanjut saya balik untuk jamurnya ya teman-teman. Kalau goreng makanan yang mengandung tepung kering kayak gitu tuh biasanya banyak endapan tepung ya di bawah minyaknya. Alhamdulillah ini gorengan jamurnya sudah selesai. Tadi proses gorengnya nggak terlalu saya rekam semua ya teman-teman. Kemudian saya lanjut untuk bikin sambal tempongnya ya teman-teman. Di sini saya pakai cabai keritingnya 1 dan pakai tomatnya 3, karena cabai kecilnya lumayan agak banyak ya teman-teman. Jadi tomatnya saya tambahin gitu biar nggak terlalu pedas. Dan saya juga pakai sedikit terasi, pakai setengah sendok teh gula sama 1/4 garam ya teman-teman. Bisa ditambahkan micin juga, tapi berhubung saya tidak terlalu suka dengan micin, saya nggak pakai micin ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah masakan khas Banyuwangi sudah selesai ya teman-teman.
teman-teman, yaitu sambal tempong. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Banyuwangi, pasti teman-teman kalau ke warung makan gitu, pasti kalian nemuin ini sambal tempong khas Banyuwangi. Dan ini dia makanan untuk hari ini sudah selesai. Ada udang crispy, jamur crispy, dan sambal tempong. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai di detik ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan video ini mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, dan like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.